Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pasar dan kompetitif analisis atau kompetitor dan kompetisi yang beranggotakan saya sendiri Vivi Puspandini NPM 180112. Yang kedua ada Lutfiati Nur Fadia NPM 20044. Kemudian ada Risatri Utami NPM 20047, ada Mustafa Akhyar NPM 20061, Wisnu Raka Aditya NPM 20073, dan Iza Tunisa NPM 200101078. Slide yang pertama akan disampaikan oleh Risa. Silahkan. Identifikasi pesaing dan definisi pasar. Pesaing adalah perusahaan yang pilihan strategisnya secara langsung mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, jika Merchandise menurunkan harga sport shop-nya, BMW harus mempertimbangkan respon harga. Oleh karena itu, shop Merchandise dan shop BMW adalah pesaing langsung. Perusahaan juga bersaing secara tidak langsung ketika pilihan strategi salah satu mempengaruhi kinerja yang lain, tetapi hanya melalui pilihan strategis perusahaan ketiga. Meskipun manajer fasih dengan ide-ide ini adalah bermanfaat untuk mengembangkan metode untuk mensistematisasikan identifikasi pesaing. Metode-metode ini memaksa para manajer untuk secara hati-hati mengidentifikasi fitur-fitur yang menentukan pasar di mana mereka bersaing, dan seringkali mengungkapkan aspek-aspek persaingan yang mungkin terlewatkan oleh analisis cepat dan kotor. Penting juga untuk diingat bahwa perusahaan bersaing di pasar input dan output, dan bahwa pesaing dan sifat persaingan mungkin sangat berbeda di masing-masing pasar. Dasar-dasar definisi pasar dan identifikasi pesaing. Badan-badan anti monopoli seperti Departemen Kehakiman AS atau DOJ dan Komisi Eropa (EC) bertanggung jawab untuk mencegah perilaku anti persaingan. Mereka memeriksa apakah perusahaan yang bergabung akan memonopoli pasar dan apakah perusahaan monopoli yang ada menyalahgunakan kekuasaan mereka. Langkah pertama yang diperlukan dalam mengidentifikasi monopolis adalah definisi pasar, yang juga dikenal sebagai identifikasi pesaing. DOJ telah mengembangkan pedoman konseptual sederhana untuk definisi pasar. Menurut DOJ, pasar didefinisikan dengan baik, dan semua pesaing di dalamnya diidentifikasi. Jika merger di antara mereka akan mengarah pada kenaikan harga non-transitori kecil tapi signifikan. Ini dikenal sebagai SSNIP kriteria kecil. Biasanya didefinisikan sebagai lebih dari 5% dan tidak sementara. Biasanya didefinisikan sebagai setidaknya 1 tahun. Poin yang pertama, mempraktikkan identifikasi pesaing. Kriteria SSNIP menunjukkan jenis bukti yang diperlukan untuk definisi pasar dan identifikasi pesaing. Secara khusus, kriteria SSNIP menunjukkan bahwa dua perusahaan bersaing secara langsung jika kenaikan harga oleh perusahaan menyebabkan banyak pelanggannya melakukan bisnis dengan yang lain. Misalnya, jika pembuat mobil Jerman menaikkan harga sebesar 5% dan sebagai akibatnya kehilangan banyak pelanggan karena Lexus dan Acura, maka merek Jepang ini bersaing dengan Jerman. Pada tingkat intuitif, produk cenderung menjadi pengganti yang dekat ketika 3 kondisi berlaku. Yang pertama, mereka memiliki yang sama atau serupa karakteristik kinerja produk. Yang kedua, mereka memiliki yang sama atau serupa kesempatan untuk digunakan. Yang ketiga, mereka dijual di tempat yang sama pasar geografis. Karakteristik kinerja produk menggambarkan apa yang dilakukannya bagi konsumen. Meskipun sangat subjektif, daftar karakteristik kinerja produk seringkali menjelaskan apakah produk tersebut merupakan produk pengganti. Produk dengan karakteristik dan kesempatan penggunaan yang serupa tidak boleh menjadi pengganti jika berada di pasar geografis yang berbeda. Secara umum, dua produk berada di pasar geografis yang berbeda jika mereka dijual di lokasi yang berbeda, mahal untuk mengangkut barang, dan mahal bagi konsumen untuk berpergian untuk membeli barang. Poin kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh Mbak Iza.
Pendekatan empiris untuk identifikasi pesaing. Meskipun pendekatan intuitif untuk identifikasi pesaing seringkali cukup untuk pengambilan keputusan bisnis, itu bisa saja subjektif. Jika memungkinkan, akan sangat membantu untuk meningkatkan pendekatan intuitif dengan data, seperti yang ditunjukkan dalam economics primer sejauh mana produk saling menggantikan diukur dengan elastisitas harga. Poin ketiga, identifikasi geografis pesaing. Batas geografis yang ditarik pemerintah memberikan titik awal yang baik untuk mengidentifikasi pesaing geografis. Garis kota, kabupaten, dan negara bagian seringkali memberikan langkah pertama yang memadai untuk menggambarkan ruang lingkup persaingan itu. Itu hanyalah langkah pertama, namun alangkah lebih baik mengidentifikasi pesaing dengan memeriksa secara langsung arus barang dan jasa di seluruh wilayah geografis. Lalu terdapat analisis aliran guna memeriksa data tentang pola perjalanan konsumen. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Fia. Berikutnya, pengukuran struktur pasar. Pasar sering dicirikan menurut tingkat konsentrasi penjual. Hal ini memungkinkan penilaian yang tepat dan cukup akurat tentang kemungkinan sifat persaingan di pasar. Karakterisasi ini dibantu oleh langkah-langkah struktur pasar. Struktur pasar mengacu pada jumlah dan distribusi perusahaan di pasar. Ukuran umum dari struktur pasar adalah N rasio konsentrasi perusahaan. Ini memberikan pangsa pasar gabungan dari N perusahaan terbesar di pasar. Misalnya, rasio konsentrasi 5 perusahaan di industri pestisida Inggris adalah sekitar 0,75, yang menunjukkan bahwa gabungan pangsa pasar dari 5 penjual pestisida terbesar di Inggris adalah sekitar 75%. Perhatikan bahwa rasio dilaporkan untuk produk tertentu dalam wilayah geografis tertentu. Saat menghitung pangsa pasar, seseorang biasanya menggunakan pendapatan penjualan. Meskipun rasio konsentrasi berdasarkan ukuran lain, seperti kapasitas produksi, juga dapat digunakan. Slide selanjutnya. Struktur dan persaingan. Yang pertama, ada kompetisi sempurna. Kondisi pasar akan cenderung menurunkan harga menuju biaya marginal ketika setidaknya 2 dari kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, ada banyak penjual. Yang kedua, konsumen menganggap produk itu homogen. Yang ketiga, ada kelebihan kapasitas. Banyak penjual. Badan-badan anti monopoli dengan penuh semangat menegakkan undang-undang yang dirancang untuk mendorong persaingan. Agen-agen ini jarang memperhatikan pasar dengan lebih dari beberapa penjual pengalaman. Ditambah dengan teori ekonomi, telah mengajari mereka bahwa harga cenderung turun seiring dengan bertambahnya jumlah penjual. Yang kedua, ada produk homogen. Ketika sebuah perusahaan menurunkan harganya, ia mengharapkan untuk meningkatkan penjualannya. Peningkatan penjualan dapat berasal dari 3 sumber yang berbeda. Yang pertama, meningkatkan penjualan kepada pelanggan perusahaan yang sudah ada. Yang kedua, penjualan kepada pelanggan dari perusahaan pesaing yang beralih untuk mengambil keuntungan dari harga yang lebih rendah. Yang ketiga, penjualan kepada individu yang tidak berencana untuk membeli dari perusahaan manapun dengan harga yang berlaku. Yang ketiga, monopoli. Ekonom antitrust terkenal Frank Fisher menggambarkan kekuatan monopoli sebagai kemampuan untuk bertindak dengan cara yang tidak dibatasi, seperti menaikkan harga atau mengurangi kualitas. Kendala datang dari perusahaan pesaing. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki kekuatan monopoli, maka ketika perusahaan itu menaikkan harga atau mengurangi kualitas, pelanggannya membawa bisnis mereka ke pesaing. Oleh karena itu, suatu perusahaan adalah perusahaan monopoli jika menghadapi sedikit atau tidak ada persaingan di pasar output-nya. Persaingan jika itu ada sama sekali, terutama berasal dari perusahaan pinggiran, perusahaan kecil yang secara kolektif menyumbang tidak lebih dari sekitar 30 hingga 40% pangsa pasar.
Dan yang lebih penting, tidak dapat mengancam untuk mengikis pangsa pasar monopolis dengan secara signifikan meningkatkan produksi dan meningkatkan permintaan untuk mereka sendiri. Persaingan monopoli. Syarat persaingan monopolistik diperkenalkan oleh Edward Campbell pada tahun 1933 untuk mengkarakterisasi pasar dengan dua fitur utama yang penting untuk memahami harga. Yang pertama ada banyak penjual, dan kedua setiap penjual menawarkan produk yang berbeda. Yang keempat, permintaan barang diferensiasi. Konsumen akan mendasarkan pemilihan sandwich mereka pada dua faktor, harga dan biaya transportasi. Biarkan biaya perjalanan 1 mil sama dengan 50 sen untuk semua konsumen. Ini termasuk biaya bensin dan waktu. Karena perjalanan itu mahal, beberapa kedua toko pada awalnya mengenakan biaya $5 per sandwich sehingga kedua toko membagi pasar. Seorang konsumen akan acuh tak acuh antara dua toko jika total biaya pembelian, yaitu sandwich ditambah biaya transportasi, adalah identik. Contoh ini menunjukkan bahwa hasil diferensiasi horizontal ketika konsumen memiliki preferensi istimewa, yaitu jika selera sangat berbeda dari satu orang ke orang berikutnya, lokasi bukan satu-satunya sumber preferensi istimewa. Beberapa konsumen lebih menyukai setelan bisnis konservatif, sedangkan yang lain menginginkan gaya Italia. Beberapa menginginkan kendaraan sport terbesar yang dapat mereka temukan, sedangkan yang lain menginginkan jarak tempuh yang baik. Dengan cara ini dan banyak cara lainnya, perusahaan dapat membedakan produk mereka, menaikkan harga mereka, namun menemukan bahwa banyak pelanggan mereka tetap setia. Yang kelima, masuk ke pasar persaingan monopolistik. Teori penetapan harga optimal menyiratkan bahwa perusahaan di pasar produksi yang terdiferensiasi menetapkan harga melebihi biaya marginal. Ini menciptakan dinamika persaingan yang kuat. Jika harga cukup tinggi untuk menutupi biaya tetap, perusahaan akan memperoleh keuntungan ekonomi yang positif. Mengundang masuk. Masuk mengurangi harga dan mengikis pangsa pasar sampai keuntungan ekonomi sama dengan nol. Jika harga tidak cukup untuk menutupi biaya tetap, perusahaan akan memperoleh keuntungan ekonomi negatif. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vivi. Baik, di sini ada oligopoli. Dalam poin oligopoli ini kita akan membahas tentang kompetisi kuantitas pengadilan, efek penghancuran pendapatan, persaingan harga veteran. Yang pertama ada kompetisi kuantitas pengadilan. Pertamanya, oligopoli itu apa? Di sini dalam pasar persaingan sempurna dan persaingan monopolistik, penjual tidak percaya bahwa harga atau output mereka akan mempengaruhi harga atau output dalam persaingan. Ini adalah deskripsi yang baik tentang pasar dengan banyak penjual. Namun di pasar dengan hanya sedikit penjual, lebih masuk akal untuk mengharapkan bahwa pilihan harga atau output dari satu perusahaan akan mempengaruhi harga dan output pesaing dan sebagai hasilnya akan memiliki dampak nyata pada harga pasar secara keseluruhan dan keluaran. Sebuah pasar di mana tindakan masing-masing perusahaan secara material mempengaruhi pasar secara keseluruhan disebut oligopoli tadi. Kemudian kompetisi kuantitas pengadilan, salah satu model pasar oligopoli pertama dikembangkan oleh Augustin Cournot di tahun 1835. Dianggap sebagai pasar di mana hanya ada dua perusahaan. Perusahaan yang pertama dan perusahaan yang kedua. Ini mungkin dua produsen chip drum seperti Hynix perusahaan 1 dan Micron perusahaan 2. Perusahaan-perusahaan ini memproduksi barang yang identik sehingga mereka dipaksa untuk membebankan harga yang sama. Dalam
model Cournot, salah satu pilihan strategis setiap perusahaan adalah jumlah ia memilih untuk menghasilkan Q1 dan Q2. Begitu perusahaan berkomitmen untuk berproduksi, mereka menetapkan harga berapapun yang diperlukan untuk membersihkan pasar. Kemudian ada efek penghancur pendapatan. Dalam model Cournot, output industri equilibrium tidak memaksimalkan keuntungan industri. Keuntungan industri dimaksimalkan pada kuantitas dan harga monopoli yang dihitung sebelum 45 unit output dijual, masing-masing seharga $55. Dengan memaksimalkan keuntungan mereka sendiri secara independen, perusahaan menghasilkan lebih banyak output daripada jika mereka secara kolusi memaksimalkan keuntungan industri. Ini merupakan karakteristik industri oligopolistik, yaitu mengejar kepentingan pribadi individu, tidak memaksimalkan keuntungan kelompok secara keseluruhan. Kemudian di sini juga ada yang namanya model Cournot dalam praktek. Penegakan anti monopoli sering menggunakan indeks Herfindahl untuk memprediksi efek merger pada penetapan harga. Model Cournot memberikan pembenaran untuk pendekatan ini di pasar di mana perusahaan berperilaku seperti yang dijelaskan oleh Cournot. Seseorang dapat menghitung bagaimana merger akan mempengaruhi indeks Herfindahl dan menggunakan hasil model Cournot untuk memprediksi perubahan harga. Kemudian ada persaingan harga Bertrand. Dalam model Cournot, setiap perusahaan memilih kuantitas untuk diproduksi dan total output yang dihasilkan, menentukan harga pasar. Sebagai alternatif, orang dapat membayangkan pasar di mana setiap perusahaan memilih harga dan siap memenuhi semua permintaan produksi pada harga itu. Model persaingan ini pertama kali dianalisis oleh Joseph Bertrand pada tahun 1883. Dalam model Bertrand, setiap perusahaan memilih harga untuk memaksimalkan keuntungan sendiri, mengingat harga yang diyakini akan dipilih oleh perusahaan lain. Setiap perusahaan juga percaya bahwa praktek penetapan harga tidak akan mempengaruhi penetapan harga persaingan. Setiap perusahaan memandang harga persaingan sebagai tetap. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akyar. Slide ini akan menjelaskan mengapa Cournot dan Bertrand berbeda. Model Cournot dan Bertrand membuat prediksi yang sangat berbeda tentang kuantitas, harga, dan keuntungan yang akan muncul di bawah persaingan oligospolitik. Salah satu cara untuk mendamaikan kedua model tersebut adalah dengan mengenali bahwa persaingan Cournot dan Bertrand dapat terjadi dalam kerangka waktu yang berbeda. Pesaing Cournot dapat dianggap sebagai memilih kapasitas dan kemudian bersaing sebagai penentu harga yang dibatasi kapasitas. Hasil dari kompetisi dua tahap ini, pertama memilih kapasitas dan kemudian memilih harga, identik dengan equilibrium Cournot dalam jumlah. Persaing Bertrand yang lebih kejam akan terjadi jika pesaing tidak lagi dibatasi oleh pilihan kapasitas mereka, baik karena permintaan menurun atau pesaing salah menghitung dan menambah terlalu banyak kapasitas. Cara lain untuk mendamaikan model adalah dengan mengenali bahwa mereka membuat asumsi yang berbeda tentang bagaimana perusahaan mengharapkan saingan mereka untuk bereaksi terhadap langkah kompetitif mereka sendiri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Wisnu. Persaingan harga Bertrand ketika produk didiferensiasikan secara horizontal. Di banyak pasar oligopolistik, produk adalah
produk pengganti yang dekat tetapi tidak sempurna. Equilibrium Bertrand dengan produk yang dibedakan secara horizontal. Dari kurva tersebut dijelaskan bahwa fungsi reaksi perusahaan satu menunjukkan harga yang memaksimalkan keuntungan untuk setiap harga yang dibebankan oleh perusahaan dua. Fungsi reaksi perusahaan dua menunjukkan harga yang memaksimalkan keuntungan untuk setiap harga yang dibebankan oleh perusahaan satu. Harga equilibrium Bertrand terjadi di persimpangan reaksi ini. Fungsi dalam contoh ini di P1 $12,72 dan P2 $8,11. Pada titik ini setiap perusahaan memilih harga yang memaksimalkan keuntungan. Mengingat harga yang dibebankan oleh perusahaan lain. Slide selanjutnya, bukti struktur dan kinerja pasar. Teori-teori yang dibahas di bagian sebelumnya menunjukkan bahwa struktur pasar harus dikaitkan dengan tingkat harga dan profitabilitas yang berlaku di pasar. Ini jelas benar di bawah kompetisi Carnot, di mana harga berhubungan langsung dengan Herfindahl. Mungkin juga benar di bawah persaingan Bertrand, karena setiap perusahaan tambahan mengurangi peluang untuk diferensiasi. Banyak ekonom telah menguji apakah hubungan yang diprediksi antara struktur dan kinerja benar-benar ada. Harga dan konsentrasi. Hubungan antara harga dan konsentrasi dapat dipelajari dengan membandingkan perbedaan margin, harga biaya, dan tingkat konsentrasi di berbagai industri. Tetapi margin, harga, dan biaya dapat bervariasi antar industri karena berbagai alasan selain konsentrasi, seperti praktik akuntansi, regulasi, diferensiasi, produk, sifat transaksi penjualan, dan konsentrasi pembeli. Untuk alasan ini, sebagian besar studi konsentrasi dan harga fokus pada industri tertentu. Dalam studi ini, peneliti membandingkan harga untuk produk yang sama di pasar yang terpisah secara geografis yang memiliki jumlah pesaing yang berbeda. Dengan membandingkan produk yang sama di pasar yang berbeda, peneliti dapat memiliki keyakinan bahwa variasi harga disebabkan oleh variasi persaingan dari variasi dalam akuntansi atau faktor lainnya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.